Shalom semuanya, selamat sore. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terambil dari Mazmur 22 sampai yang ke-25. Mari kita mendengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu, aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kau hitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia, dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Mazmur 22 adalah buah perenungan Daud saat dia menghadapi pergumulan iman. Di satu sisi, Daud mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Tetapi pada saat itu Allah terkesan diam. Mazmur ini menyingkapkan dengan jelas bagaimana seorang percaya berseru kepada Tuhan dalam pergumulannya. Daud berseru tetapi tetap menyadari bahwa Allah berkuasa dan akan menyelamatkannya. Masalah utama yang sering kita hadapi adalah ketidaksabaran menantikan waktu Tuhan. Kita mungkin sudah sangat lama mendoakan satu pokok pergumulan, tetapi kita tidak mendapatkan jawabannya. Kita bisa mengatasi pergumulan itu dengan berani bersandar kepada Allah. Renungkan karya Allah pada masa lalu, dan berpeganglah kepada janji-janji penyertaan Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam ayat 1-3 dalam Mazmur 23 ini, Daud memang menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala, dikala keadaan baik dan lancar. Suasana hidup yang baik digambarkan dengan padang rumput hijau, air yang tenang, jiwa yang segar, dan jalan yang rata. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan menggambarkan sebagai gembala yang memelihara, membimbing, dan menuntun kita. Namun bagaimana jika keadaan hidup kita itu berubah? Apakah Tuhan juga berubah? Jawabannya itu tidak sama sekali. Tuhan tetaplah gembala yang baik. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Dia tetap bersama dengan kita sebagai gembala yang setia. Ternyata ketika hidup kita menjadi bergelora dan dilanda penyakit serta penuh rintihan dan himpitan, Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap setia. Bahkan di tengah bahaya dan ancaman, Tuhan adalah gembala yang memberkati kita dengan kelimpahan dan kemuliaan-Nya. Di tempat dan dalam keadaan bagaimanapun, Tuhan adalah tetap Allah yang baik dan penuh kemurahan. Terkadang kekhawatiran melanda kita ketika keadaan hidup kita itu berubah dan tidak menentu. Dan dalam situasi tertentu, tindakan yang perlu kita lakukan adalah menanti Tuhan dan bergantung pada Tuhan, Sang Gembala Agung kita.
maka kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti kita. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Dalam Mazmur 24 diawali dengan pernyataan tentang kepemilikan atas bumi. Di dalam pernyataan sekaligus pengakuan tersebut, diungkapkan bahwa pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Tidaklah cukup bagi Daud untuk mengatakan bahwa seluruh dunia itu adalah milik Tuhan. Dia menambahkan bahwa segala isinya serta yang diam di dalamnya juga milik Tuhan. Daud memberikan alasan mendasar dari pernyataan dan pengakuannya tersebut, yaitu karena Tuhan sendirilah yang menciptakan dan membentuk itu semua. Jika pemilik bumi beserta segala isinya adalah Tuhan, maka bagaimana implikasinya bagi kita? Yang pertama itu, kita bukanlah pemilik dari apa yang ada pada kita saat ini. Contohnya, kita mempunyai uang, rumah, mobil, pekerjaan, dan keluarga yang ada pada kita. Itu tuh sesungguhnya bukan milik kita. Sejatinya, kita hanya pengelola dan penata layanan yang dipercayakan berbagai hal oleh Tuhan. Yang kedua itu, kita harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Besar dan berdaulat sebagai pemilik hidup dan semua yang ada pada kita. Jadi kita dapat berelasi dan berkenan kepadanya. Daud berkata bahwa kita harus memiliki karakter yang saleh, yaitu melakukan apa yang baik, menjunjung apa yang murni, menolak kenikmatan dosa yang semu, dan mengatakan kebenaran. Jadi apakah kita menyadari bahwa tidak ada satupun benda yang melekat pada diri kita yang patut kita sombongkan, karena semua itu adalah milik Tuhan. Jika kita berpikir bahwa semua itu milik kita semata-mata, kita itu bohong pada diri kita sendiri, karena pemilik semuanya, pemilik semua apa yang ada di diri kita dan penguasa bumi itu adalah kepunyaan Tuhan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat
dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saya membuat kesimpulan dari perikop ini dari 22 sampai 25. Untuk Mazmur 22 ini kesimpulannya keselamatan dan perlindungan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya dan memberikan perlindungannya. Yang kedua itu ketergantungan pada Tuhan. Kita harus mengakui ketergantungan kita pada Tuhan seperti anak domba yang bergantung pada pemimpinnya atau gembalanya. Mazmur 23 ini pesan utamanya adalah hubungan gembala dengan domba, menggambarkan hubungan yang erat dan penuh kasih antara Tuhan dengan umatnya. Yang kedua, kedamaian dan kebahagiaan. Menyadari bahwa dalam hubungan dalam Tuhan itu, kita dapat menemukan kedamaian dan sukacita yang abadi. Mazmur 24 untuk kesimpulan yang pertama itu adalah kekuasaan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Yang kedua, kerendahan hati. Memohon agar diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan dengan rendah hati dan setia. Untuk kesimpulan terakhir dari Mazmur 25 itu, yang pertama, kebenaran dan kebajikan. Menekankan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan kebenaran dan kebajikan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Yang kedua, meminta bimbingan Tuhan. Memohon agar selalu dipimpin oleh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih.